Jadi golput itu sebetulnya kalau kita panjangkan diartikan golongan putih ya. Tambahan satu nih, jangan golput. Kenapa? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Titik Kawal Pemilu bersama saya Angela Karen Divina Wiani dan juga saya rekannya Jasmine Aura Dinata. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa nih, Min? Kali ini kita tuh bakal membahas tentang titik kawal pemilu. Jadi kan tahun depan sudah berdekatan, kita tuh akan memilih dan melakukan pemilu nih. Jadi kita bagaimana sih cara yang tepat sebagai anak muda dan bagaimana sih cara masyarakat supaya tidak melakukan golput lagi ke depannya. Nah, juga mengetahui bahwa tahun depan itu generasi Z sudah banyak yang akan menggunakan hak pemilihan suaranya ya, Min. Betul ya. banget itu. Nah, di sini juga sudah hadir bersama kami narasumber yang bekerja di bidang konsultan sumber daya manusia. Halo Bapak. Halo, selamat pagi, siang, sore. Halo sobat TKP semuanya. Boleh Bapak perkenalkan dulu namanya? Nama saya Seno Aji Wibowo. Kebetulan saya bekerja di bidang konsultan sumber daya manusia ya. Oke. Untuk mengawali topik kita nih Pak, jadi menurut Bapak golput itu apa sih? Jadi golput itu sebetulnya kalau kita panjangkan diartikan golongan putih ya. Kenapa golongan putih? Itu sebenarnya sebuah sikap. Jadi sikap yang cuek, acuh, nggak mau peduli gitulah, masa bodoh lah. Sehingga ketika orang punya sikap seperti itu, kecenderungan dia tidak mau datang ke TPS, apalagi untuk melakukan hak pilihnya di TPS tersebut gitu. Nah, kenapa sih kalau misalnya saat pemilu itu bisa ada orang yang melakukan golput? Oh, banyak variabel ya. Jadi golput itu bisa juga karena memang orang pribadinya, bisa juga jadi ada dari internal dan eksternal. Dari internal itu memang pribadinya yang memang punya sikap yang tadi cuek, acuh dan acuh tak acuh tadi. Tapi ada juga yang dari pengaruh orang lain, gitu. Kalau pengaruh orang lain itu apa ya? Contohnya? Pengaruh orang lain misalkan ada orang yang nggak suka dengan calon A gitu kan. Sementara dia tahu calon A ini banyak pemilihnya. Nah, akhirnya dia berupayalah membuat satu situasi di mana orang nggak mau memilih si A gitu. Akhirnya mempengaruhi lah dan sebagainya. Nah, golput sendiri, kalau golput sifatnya personal, memang nggak bisa dikaitkan dan dikenakan pidana ya. Tetapi kalau tadi seperti yang kalian bilang, kenapa sih ada orang golput? Nah, ketika seseorang itu mempengaruhi orang lain untuk dia ikut menjadi golput, nah itulah baru dikenakan pidana. Artinya di situ ada hasutan, ajakan sesat, arahan yang nggak baik ya gitu ceritanya. Oke. Biasanya hal apa sih Pak yang bisa mempengaruhi orang melakukan golput saat pemilihan umum? Ketidakpuasan misalkan, ketidakpercayaan misalkan, atau mungkin ajakan atau hasutan dari orang lain misalkan. Seperti itu sih. Bagaimana sih Pak cara kita supaya kita tuh bisa menolak hasutan tersebut? Nah, solusi yang baiknya gimana Pak? kita mau membuka diri tentang pemilu itu apa sih? Nah, secara konstitusional di Indonesia itu seperti apa sih orang kalau mau jadi kepala daerah? Nah, perlu diketahui bahwa pemilu itu kan tidak melulu hanya untuk memilih kepala daerah atau presiden. Jadi dalam pemilu itu berarti dipilih mulai dari level DPRD, kota atau kabupaten, kemudian naik lagi satu tingkat DPR RI, baru di situ kepala daerah misalkan, baru naik lagi yang tertinggi adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, bayangkan ketika kita nggak berkontribusi terhadap proses itu, logikanya kan kita ngapain kita komplain gitu loh, karena kontribusi aja enggak kok kita komplain. Nah, banyak kan hasutan itu terjadi seperti itu sehingga orang pada akhirnya terhasut gitu kan, akhirnya ada enggan memilih sehingga harapannya adalah calon ini nggak jadi kayak gitulah. Berarti kita juga perlu membuka wawasan Betul. kita terhadap Jadi paslonnya.
para generasi Z ini di mana tahun depan mulai memilih ya, Iya, harusnya iya, mulai membuka diri. Pemilu itu apa sih? Kan banyak di googling sekarang. Iya. Pemilu itu apa sih? Undang-undang pemilu itu apa sih? Mekanisme pemilu apa sih? Kenapa sih di Indonesia orang mau jadi pimpinan kok misalkan presiden atau kepala daerah harus terkait dengan partai? Saya malas ikut partai. Bisa nggak sih saya jadi kepala daerah? Kayak gitu harus buka diri. Banyak kok informasi yang ada. Contohnya gitu. Secara konstitusional di Indonesia ini kalau seseorang ingin menjadi posisi kepala daerah atau wakil rakyat sekalipun, itu gerbongnya adalah secara konstitusional adalah harus bergabung di dalam satu partai politik yang secara legal tertuang secara aturan di Indonesia. Bisa nggak kalau misalkan saya nggak partai, boleh ada namanya independen, tetapi itu dengan syarat-syarat tertentu, misalkan sekian ribu dukungan, sekian banyak dukungan gitu. Oke, berarti udah terjawab juga nih gimana sih kita bisa mengatasi supaya tahun depan atau di pemilihan berikutnya golput itu tidak terjadi lagi. Prinsipnya gini, kan teman-teman nanti tahun depan memilih nih. Pemilu itu dimulai dari pemilihan DPRD. DPRD itu, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah itu, justru ini yang harus kita hati-hati memilih di sini. Kenapa? Legislatif inilah yang nanti bersentuhan dengan masyarakat langsung nih. Misalkan KJP, BPJS, kaitannya dengan kebijakan, anggaran dan sebagainya justru ada di DPRD ini. Uangnya mengucur ke masyarakat. Nah, kalau DPR ini kan hanya kebijakan-kebijakan aja tuh, undang-undang dan sebagainya. Gitu. Nah, banyak orang salah memilih. DPRD dipilih ngasal, misalkan DPR apalagi, sehingga ketika salah milih orang, habis pemilu, pilih saya 24 jam, nomor ini pasti kontak aja kapan aja, gitu kan. Ternyata begitu dia duduk, diteleponin nggak bisa, ganti nomor, nongol aja enggak. Nah, makanya coba, kan di wilayah tertentu kan ada tuh, misalkan si Bapak A calon dapil ini kan sesuai dengan wilayah kecamatan masing-masing. Logikanya harusnya ya daripada kita pilih orang yang nggak kenal, kita pilih orang yang kenal. Minimal kita gunakan hak. Caleg banyak datang ke wilayah kita, silakan terima saja. Tapi ketika kita berada di bilik suara, gunakan pilihan untuk DPRD orang-orang yang memang kita lihat dia benar-benar turun ke masyarakat, benar-benar dia mau membantu masyarakat, kayak gitu. Dibanding orang yang dari antah berantah tiba-tiba kita pilih, udah pasti nggak bakalan repot nantinya gitu. Iya. Nah ini dari saya pribadi, ada nggak sih harapan Bapak untuk generasi Z ini? Karena mulai sekarang tuh udah mulai ada huru hara tentang paslon presiden tahun depan kan. Jadi kayak mungkin menurut Bapak kita sebagai generasi Z yang kita pemikirannya masih fresh, yang masih bisa diarahkan untuk kita menyikapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi gini, kita kan dikasih panca indera oleh Tuhan, mata, telinga. Cuma sampai sejauh ini banyak orang menggunakan itu dengan tidak maksimal. Contoh, mata digunakan untuk apa? Melihat, oke. Telinga digunakan untuk apa? Mendengar. Nah, terkait dengan pemilu tadi, melalui situs-situs yang ada, silakan browsing, cari pengetahuan yang tepat. Pertama, cari pengetahuan yang tepat, usulkan kepada sekolah agar dilakukannya pendidikan demokrasi yang bagus. Yang ketiga, gunakan mata untuk melihat dengan hati. Ya, gunakan telinga untuk mendengarkan. Bukan mendengar loh. Mendengarkan. Banyak isu tentang A nggak bagus, B nggak bagus. Kalau semuanya nggak bagus, bagaimana? Cari tahu lah sosok-sosok tersebut, rekam jejaknya dan sebagainya. Nah ketika udah muncul nih, baik, kurang baik, pas, kurang pas gitu, baru dengarkan hati kita. Lihatlah dengan hati kita mana yang mau kita pilih dengan catatan tidak salah pilih. Gitu. Jadi kita sebagai anak muda tuh harus lebih teliti lagi ya guys. Apalagi kan sekarang informasi itu sudah banyak. Jadi kita harus sering-sering mencarinya di media sosial. Jangan, kita juga nggak boleh kemakan sama orang omongan orang lain ya, berita yang ada. Tambahan satu nih, jangan golput. Kenapa? Jadinya seseorang untuk memimpin kita bergantung dengan hak pilih kita. Kalau kita nggak menggunakan hak pilih kita, ternyata dia baik, karena kurang nggak jadi, kan sayang. Makanya ayo kita ikut berkontribusi membangun negara ini melalui apa? Gunakan hak pilih dengan baik dan dengan bijak gitu.
Berarti bagaimana menurut Bapak kriteria paslon yang perlu diperhatikan untuk dipilih? Apakah wakilnya juga kita perlu perhatikan dia seperti apa? Gini, makanya kita harus mempelajari gestur seseorang. Jadi biasanya gini loh, orang itu berkata benar, bijak, baik atau tidak, kita bisa rasakan kok. Sepanjang kita mendengarkan ya. Iya. Dengan hati, sepanjang kita melihat dengan hati, kita bisa tahu kok, mana yang cuma omong doang, mana yang cuma janji-janji doang, mana yang memang ini benar. Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah di balik itu partai mana saja yang kolaborasi. Apakah nasionalis, apakah partai apa, persatuan atau apalah ABCD, kamu lihat. Yang ketiga adalah lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejaknya menurut kalian gitu. Di banyak contoh sederhana nih. Saya mau tahu tentang undang-undang pemilu yang digunakan sekarang apa sih? Tinggal dibuka. Kan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tuh. Bisa keluar tuh, oh ternyata undang-undang pemilu ini. Oh calon ini, misalkan tokoh A begini, tokoh B begini. Nah, kembali nggak usah dengarkan kiri kanan saat di bilik suara ya. Iya. Saat di bilik suara itu gunakan mata hati kita, gunakan telinga dengan hati, gunakan pikiran kita dengan hati dan seluruh hati kita untuk menentukan siapa yang tepat. Jangan kata teman saya ini, kata saudara saya ini, jangan. Gunakan betul-betul hati nurani kita untuk memilih setelah kita penuh dengan informasi yang kita cari. Berarti menurut Bapak Jakarta ini atau Indonesia ini tuh butuh pemimpin yang seperti apa sih? Pemimpin yang tahu benar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh rakyat. Bukan tahu benar rakyat ini gampang dibohongin gitu. Jadi tahu benar, oh masyarakat tuh membutuhkan ini gitu. Oh Indonesia ini karakteristiknya harus seperti ini. Yang paham betul gitu, seperti itu. Berarti pemimpin itu harus paham betul dengan kondisi rakyatnya dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan rakyatnya gitu ya Pak ya? Betul. Jadi dia mengerjakan segala sesuatunya dengan ketulusan dia. Iya, hasilnya sesuai. Untuk dengan hati dia, untuk rakyatnya. Karena apa? Berharap rakyat ini menggunakan hatinya untuk memilih dia kan gitu. Ketemu tuh nanti frekuensinya. Nah pastinya ketika dukungan ini maksimal kan roda pemerintahan kan akan baik. Karena apa? Rakyat mendukung, artinya dia sebagai pemimpin merasa didukung secara politik gitu. Itu maknanya jangan golput. Kenapa? Dibutuhkan dukungan secara politik. Akhirnya dia bergulir dengan baik gitu. Memimpin dengan baik. Berarti kita butuh juga pemimpin yang bisa merasakan senasib sepenanggungan sama rakyatnya. Iya, artinya memang dia paham betul gitu apa yang dibutuhkan rakyat. Jadi ketika dalam menentukan kebijakan nanti bersama wakil rakyat itu, dia bisa memperjuangkan memang yang betul-betul untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Berarti juga kita ini benar-benar perlu menggunakan hak suara dengan baik. Iya. Karena walaupun satu suara dari satu orang pun itu sangat berarti. Satu suara dari kalian sangat berarti, makanya jangan mudah terkontaminasi oleh isu apalagi suku, agama, golongan, jangan. Karena kita kebinekaan ya. Artinya kita negara bukan negara agama, tetapi banyak bangsa, banyak suku, banyak agama yang memang disyaratkan secara konstitusi untuk hidup bersama. Gitu. Oke, kalau gitu sebagai pesan penutup boleh Bapak berikan sepatah dua patah kata untuk masyarakat yang akan memilih tahun depan agar tidak melakukan golput. Boleh Bapak kepada penonton Critical jadi Popino buat ini. teman-teman TKP, buat kaum muda semua generasi Z pastinya, mulailah sekarang mencari informasi yang tepat dengan media, dengan teknologi yang tepat untuk memenuhi diri kalian, pikiran kalian dengan informasi yang benar seputar pemilu. Pemilu itu untuk memilih apa aja. Jadi makna dari pemilu itu teman-teman paham. Kemudian kalau kita nggak berperan serta dalam pemilu itu dampaknya seperti apa, kita juga tahu. Nah seyogyanya ketika kita sudah tahu, gunakanlah hak pilih kalian dengan hati kalian, dengan pikiran kalian, dengan segala keterbukaan diri kalian, tanpa pengaruh apapun dari orang lain untuk menentukan siapa yang pantas untuk memimpin kita di bangsa ini.
Itu aja. Oke. Kebetulan Jasmine milih ya tahun depan ya? Iya, Udah kebetulan milih sih tahun Iya. depan. Jadi udah kebuka nih wawasannya. Iya, udah dapet sih ya. Oke. Cari tahu aja macem-macem. Jangan cari tahu cuman apa ya yang menyesatkan sih. Dan ingat, Kejelekannya ya. kan kita banyak bisa. media tuh. Ketika kamu buka tentang tokoh A di media ini, bandingkan tokoh A di media ini, bandingkan tokoh A di media ini. Pasti ada ketidaksinkronan. Oh, berarti ini hoak, oh berarti ini benar, oh berarti ini valid. Nah, akhirnya kita bisa nyimpulin tuh. Belum Kita lagi harus lebih teliti lebih lagi teliti. ya dalam Jangan menanggapi sekali-kali berita. jangan mudah terhasut oleh ajakan-ajakan orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Iya. Ingat, karena apa, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian semua. Gitu. Oke, selamat ya buat Oke. kamu yang nanti gunakan hak pilih, semoga baik gitu. Oke. Jadi itu guys pembahasan kita tentang golongan putih ini, dan semoga pembicaraan kita diskusi di video ini bisa membuka wawasan teman-teman semua untuk semakin memahami tentang hak suara yang akan kalian gunakan tahun depan gitu. Dan kalian juga bisa lebih mendapatkan informasi. Dan kalian, ya poinnya dari kita adalah kalian harus menggunakan hak suara dengan benar dan jangan mudah terhasut oleh orang lain. Sekian podcast dari kami untuk mengakhiri perjumpaan topik kali ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini. Bye-bye!